Majelis Keluarga Indonesia dengan bangga mempersembahkan roda kehidupan selalu Allah pergilirkan antara doa sakinah mawaddah warahmah, bahagia hingga surga, sampai prahara yang Allah takdirkan begitu indah, membuat setiap kita belajar pada setiap keluarga Nabi, keluarga sahabat, hingga keluarga para pejuang. Makhluk Allah senantiasa bertasbih dengan caranya sendiri. Sementara manusia terlalu dengan kesibukannya, bersama atau tidak bersama Allah. Tidak banyak yang didapat dari bangku sekolah, terutama pelajaran kehidupan. Saatnya kita belajar bersama. Sekolah Ayah Bunda. Sesurga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna Qur'ana fi qulubil mu'minin walladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabi wa rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Sahabat MKI dimanapun berada, sahabat mutiara hati, calon penghuni surga semuanya, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, kerabat, sahabat, para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma. Malam hari ini kita akan membahas tentang komunikata. Komunikata adalah bagian yang jika kita bahas satu persatu, komuni adalah berasal dari kata sama, ya, komun atau komunis itu sama. Kemudian kata adalah interaksi yang kemudian bisa menyetarakan. Nah, pada prinsip sederhana sebuah komunikasi, maka kita akan bahas sedikit tentang bagaimana yang namanya komunikata ini, interaksi manusia kepada diri dan sekitarnya, yang ketika kita tahu bahwa kalau kita bahas pada prinsip komunikasi itu ada pengirim, ya, ada pesannya, atau pengirim ini disebutnya sebagai komunikator, kemudian pesannya, kemudian penerima sebagai komunikan, sebagai penerima pesannya, dan kemudian ada medianya. Nah, ini prinsip komunikasi. Seperti saya sekarang, saya menyampaikan, saya kirimkan pesan, ya, kepada Anda sebagai penerima. Dan ada medianya. Apa medianya? Medianya adalah gadget kita. Nah, ini yang kemudian menjadi dasar komunikasi. Mari kita lihat surat 16 ayat yang ke-78. Allah SWT menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an.
Allah lah yang mengeluarkan kita dari perut ibu kita, tidak tahu apa. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Eh, Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan nurani la'alakum tashkurun agar kalian bersyukur. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita katakan itu adalah bagian yang seharusnya adalah cara untuk kita bisa mensyukuri sesuatu. Nah, bagaimana Allah SWT ajarkan kita komunikasi? Nah, ini ada beberapa hal yang perlu untuk kita hadirkan, yaitu bagaimana cara kita untuk kemudian berkomunikasi kepada begitu banyak makhluk di sekitar kita. Kita berkomunikasi dengan jin, kita berkomunikasi dengan eh, binatang, kita berkomunikasi dengan flora, dengan tanaman, kita berkomunikasi dengan alam kauni. Maka dalam konteks inilah kemudian kita menjadi penting untuk berinteraksi kepada siapapun. Begitu juga terlebih kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, juga kepada para eh, syaitan yang kemudian membuat kita menjadi masuk ke dalam sebuah pemahaman yang benar. Mari kita lihat Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, "Man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang mengimani Allah dan hari akhir, maka sebaiknya ia berkata yang baik, ya, berkata yang baik atau diam. Jadi silent is golden itu adalah prinsip. Jadi kalau ngomong yang benar atau yang baik atau mendingan nggak usah ngomong deh. Jadi komunikasi itu dasarnya ketika celetukan kita bukan celetukan-celetukan atau kata-kata yang baik, maka sebaiknya kita udah nggak usah komentar gitu. Maka kalau kita lihat bagaimana Allah SWT mengajarkan kepada kita, maka disinilah kemudian kita bisa memahami bahwa ternyata Allah SWT mengajarkan kepada kita yakni yang namanya komunikasi dengan pola yang memang harus baik. Mari kita lihat yang pertama, ada kaulan, ya. Ini istilah yang diawali dengan kata kaulan. Kaulan apa? Pertama ini kaulan syadidah. Ya, kaulan syadidah itu kata-kata yang benar. Kita buka surat yang keempat, ayat yang ke-9. Ada yang berkenan untuk baca terjemahnya, monggo, silahkan. Sudah ketemu? Iya udah Mangga? surat keempat ayat ke-9 ya. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Dan hendaklah takut kepada Allah Ya. orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang Mhm. mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oke. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Iya. Jadi tutur kata yang benar itu adalah bagian yang kemudian menjadi bagian yang Allah ajarkan kepada kita. Jadi bertutur kata yang benar, gitu ya. Kemudian ada kaulan ma'rufat. Silahkan. Ini kayaknya saya salah ngutip ayatnya deh sebentar. Saya koreksi dulu. Jadi kaulan ma'rufah itu ada di. Saya itu kadang-kadang kalau eh, lupa itu suka nggak inget. Kaulan ma'rufah itu ayat 5-nya. Surat yang keempat. Ayat yang kelima. An-Nisa ayat yang kelima. Saya izin koreksi dulu slide-nya. Ada yang sudah ketemu, enggak? Iya udah. Enggak.
Oh, siapa Mangga? Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang ada dalam kekuasaan kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian dari hasil harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Ya, kalau tadi perkataan yang benar, sekarang perkataan yang baik. Jadi kaulan ma'rufah ini kata-kata yang dikenali. Jadi kata-kata yang eh, mulia dalam konteks atau kesopanan ya. Jadi ajaran Allah seperti itu. Kita pindah ke surah Al-Isra ayat yang ke-28. Kaulan maisura. Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut. Ya. Jadi lemah lembut itu dalam konteks kepantasan. Nanti kita akan bahas satu persatu lebih detail karena saya masih nunggu Coach Ruli ini. Karena sejatinya kita kepengen ngebahas ini dari sisi bagaimana menerapkannya dalam kehidupan keseharian kita dalam eh, konteks sebagai orang tua. Nah, kepantasan kata-kata yang kemudian kita pilihkan kepada anak kita ini bagian yang kemudian setiap kita jadi harus punya literasi yang cukup gitu ya. Kemudian kata-kata yang mulia, kaulan karima dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23 silahkan. Nanti yang lain boleh buka Anisanya sama surat Toha. Silahkan. Iya udah. Mangga? Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Ya, perkataan yang baik di sini dalam konteks mulia, kariman, ya, kaulan kariman. Jadi kepantasan atau kepatutan kita kepada orang tua itu nggak cuman sekedar tapi juga atau gitu, atau kita banting badan atau banting kaki itu juga bagian yang nanti ada eh, komunikata dalam konteks yang nonverbal. Ya, nanti kita bahas juga yang nonverbal seperti apa. Oke, apa kata Allah dalam kaulan baligha? Ya, kaulan baligha dalam surah An-Nisa ayat yang ke-63. Silakan buat yang sudah ketemu. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hatinya. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat. Dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Iya, kaulan baligha itu yang sampai, yang membekas, yang menyentuh jiwanya. Dan ini bagian yang kemudian bisa dalam konteks mematahkan perspektif, bisa dalam konteks memberikan satu pemahaman yang em, lebih memberikan pembelajaran atau justru hikmah gitu. Itu makanya dalam beberapa konteks pembelajaran hikmah itu menjadi penting untuk kita sampaikan kepada keluarga kita gitu ya. Nanti kita akan coba terapkan seperti apa. Terakhir, kaulan layyina ya, kata-kata yang lembut. Ini yang dilakukan oleh Musa dan Harun kepada Firaun. Bahkan kepada Firaun pun Nabi Musa alaihissalam kemudian diminta oleh Allah SWT untuk menyampaikan kaulan layyina. Padahal Firaun itu kurang ajarnya kayak apa, durhakanya kepada Allah seperti apa, tapi tetap masih harus disampaikan dalam konteks kaulan layyina. Monggo silakan kalau yang sudah ketemu. Iya udah. Mangga. Maka berbicara kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan ia ingat atau takut. Baik. Jadi ini bagian yang kemudian setiap kita, kalau kita lihat bagaimana Allah mengajarkan kita berkomunikata, kata-kata yang benar, yang mulia, yang pantas, yang sampai,
yang menyentuh jiwa, yang mulia, yang lembut. Ini bagian yang kemudian Allah mencintai setiap orang yang mau berjuang dalam konteks kebaikan berkomunikasi. Ini yang kemudian nanti kita akan betul-betul memberikan pemahaman kepada bagian yang setiap kita jadi harus masuk dalam proses pembelajaran ini. Nah, ada ada bagian yang kemudian setiap kita perlu untuk melihat apa yang Allah SWT ajarkan dan Rasul SAW ajarkan kepada kita. Ini bagian yang kemudian setiap kita em, harus memahami bahwa apa yang muncul dari kita adalah apa yang datang kepada kita. Jadi kalau saya tadi giling kopi Pemalang terus kemudian saya kasih susu kambing, maka saya mau bikin eh, apa semacam kafe latte gitu lah ya. Itu menjadi bagian yang sangat luar biasa ketika saya mencoba untuk meminumnya. Apa yang saya masukkan ke gelas ini adalah kopi susu, maka yang keluar juga kopi susu. Tapi ketika saya isi jug saya dengan air putih, maka yang ketuang juga air putih. Maka setiap manusia juga begitu. Apa yang kemudian dimasukkan ke dalam dirinya, maka itu yang kemudian akan muncul. Apa istilahnya garbage in, garbage out ya. Kalau sampah yang masuk ya sampah yang keluar. Kalau kemudian kita lebih banyak berkutat dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang seperti dulu siapa ya? Eh, di Bandung itu ada siapa? Mang Ade Londok ya? Mang Ole apa? Ya, yang kemudian ada kue bantal atau odading yang kemudian dengan apa dengan viralnya ya begitu apa beliau sebut sebagai odadingnya itu dia sebutkan dengan cara yang sangat kasar tapi ini sangat viral ya dia sebut salah satu binatang yang eh, dibuat pengandaian oleh beliau rasanya anjing banget itu kalau memang di Sunda memang anjing itu sudah seperti apa ya bahasa yang biasnya sudah eh, menjadi beralih makna ya sama kayak di Jawa Timur itu ada Presiden Jancur gitu ya Pak Sujiwo Tejo itu beliau menggunakan kata eh, jancuk yang tadinya konotasinya adalah negatif, itu kemudian disepakati oleh umum bahwa kata jancuk itu tidak lagi berkonotasi negatif, yang tadinya berhubungan suami istri gitu ya, tapi kemudian menjadi sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau di Jawa Timur itu begitu eh, padanan kata misalnya bagus gitu itu bisa dikatakan jancuk api kan. Wah ini keren banget. Nah, kata wahnya itu diganti dengan kata jancuk tadi. Eh, di Sunda juga begitu. Koreksi saya kalau saya keliru. Itu kadang-kadang begitu ngelihat, mana gelis pisan anjing. Itu anjingnya nggak pernah ketinggalan tuh untuk segolongan orang-orang tertentu. Tapi untuk kita yang kemudian punya pilihan kata yang tidak seperti itu gitu ya. Maka kalau kita lihat para YouTuber, mereka sering menggunakan ungkapan kata binatang untuk keakraban mereka. Nggak gitu, Nyet. Gitu ya. Itu bagian yang menjadi sangat akrab. Tapi itu semua bahasa kesepakatan. Dan ini bagian yang kemudian kita sebut sebagai bahasa kesepakatan. Mari kita lihat bahwa apa yang kita pelajari dalam konteks berkomunikasi itu bukan hanya yang verbal, tapi juga non-verbal. Ya, bagaimana mimik muka kita ketika kita melihat anak kita melakukan satu kesalahan, tapi kita nggak kepengen ngomong. Mestinya dia paham tuh. Kita pelototin aja gitu ya. Jadi sambil kita geleng-geleng gitu. Apa yang dia lakukan adalah bagian dari list kemarahan kita, gitu ya. Atau bahasa sederhana dari apa yang kalau kita pakai bahasa isyarat, ya ini adalah diam. Dan kemudian sekarang kalau kita pakai emoticon di
apa namanya di WhatsApp misalnya kita sering berinteraksi dengan WhatsApp atau media pesan yang kemudian emoticon itu menjadi mewakili perasaan kita karena bahasa tulisan tidak punya emosi. Ya, bahasa tulisan itu bisa sangat datar dan sangat serius tanpa ada ujung pakai emoticon. Berbeda dengan ketika kita menuturkan seperti ini. Kelihatan orangnya sambil senyum-senyum gitu ya ngomongnya. Kelihatan orangnya sambil marah-marah sehingga tulisan yang kemudian terbacanya eh, biasa, tapi kemudian karena melihat mimik mukanya yang tersenyum atau iseng nakal gitu, maka kemudian itu menjadi sebuah candaan atau guyonan. Nah, ini yang kemudian kalau kemudian tidak disertakan emoticon ini bisa memperparah bagaimana cara kita berkomunikasi. Oke, itu kurang lebih bagaimana kita melakukan komunikasi dengan pola yang seperti itu. Ini sepertinya Coach Ruli ada kendala nih. Baik. Nah, eh, mari kita lihat bahwa bagaimana penerapan komunikasi di dalam keluarga. Saya mulai dari komunikasi antara suami dan istri. Ya, suami dan istri itu kadang-kadang lebih banyak menggunakan bahasa kesepakatan. Ya, bahasa kesepakatan itu seperti halnya ada jadwal, ada rutinitas, ada kebiasaan yang berdasarkan kepekaan. Contoh misalnya. Sekali, dua kali, tiga kali mungkin suami ketika datang dari kerja, dari luar kantor, Bu bikinin kopi dong, Bu bikinin teh dong, Bu ambilin air dong. Itu mungkin di awal perlu komunikasi seperti itu. Tetapi ketika sudah jadi kesepakatan, begitu suami masukin kendaraan gitu ya, itu tehnya sudah terhidang, kopinya sudah terhidang. Bahkan kalau kita apa namanya tahu budaya orang Jepang misalnya gitu ya. Kalau punya istri Jepang itu Masya Allah, begitu datang kemudian menjadi sangat luar biasa. Sepatunya dilepasin, kaos kakinya dilepasin, dikasih anduk anget, kemudian ada air putih dan seterusnya. Bahkan ada beberapa kebiasaan dari mereka yang kalau kita perhatikan, mereka bahkan sering memandikan suami. Itu pakai bak kayu gitu ya, pakai bak kayu dan kemudian itu dibuat untuk memandikan suami. Itu bagian dari bahasa kesepakatan yang memang secara budaya mereka melakukan itu. Sedangkan kalau kita membayangkan gitu ya, para suami diperlakukan seperti itu, waduh, Masya Allah bahagia sekali itu. Jadi datang-datang seperti cerita hadis doif, yaitu Ibunda Mutia. Ada yang pernah dengar? Orang penghuni belakang Uhud yang dikatakan orang yang pertama atau wanita pertama yang masuk surga, yaitu di kalangan para wanita itu adalah Ibunda Mutia. Tapi ceritanya palsu. Itu dikatakan bahwa Fatimah dan eh, anak-anaknya berkunjung kepada mereka selama 3 hari berturut-turut, tapi karena tidak mendapatkan izin dari suami, maka ketika sampai tiga-tiganya masuk, dan kemudian yang diperlihatkan oleh Ibunda Mutia adalah dia mengangkat betisnya sambil kemudian melihat ke arah pintu. Apa yang jadi jawaban dari Ibunda Mutia ketika ditanya oleh Ibunda Fatimah, apa yang kau lakukan itu? Maka aku ingin ketika suamiku masuk, pulang, maka yang dia lihat adalah aku terlebih dahulu. Karena dia pasti akan melihat betisku. Maka tongkat itu dan apa baskom anduk segala macam untuk beliau membersihkan wajah dan mengeringkan wajahnya dari basah cucian mukanya, dan kemudian tongkat itu kalau dia tidak puas atas apa yang aku kerjakan maka dia boleh memukulku di bagian tubuhku yang mana saja. Itu ceritanya palsu gitu ya, ceritanya palsu, tetapi itu menginspirasi banyak orang yang kemudian oh iya, iya pernah pernah dengar cerita kisah tentang bagaimana Ibunda Mutia menjadi sangat berbakti kepada suaminya begitu ya. Tetapi kalau kita lihat bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang dibuat oleh suami istri itu menjadi bagian yang seharusnya kita juga bisa ambil
kepekaannya. Contoh misalnya, seorang steward atau flight attendant-nya Cathay Pacific misalnya, ketika datang seorang penumpang membawa bayi, gitu ya, maka yang terjadi adalah itu template di bagian pemahaman mereka adalah setelah take off 10 menit pasti dia butuh kepada air hangat karena ada bayi bikin susu formula, gitu kan ya. Maka kemudian begitu dibawakan dibawakan air hangat gitu segelas, please gitu ya. Dia tinggal cuman ngeliatin ini nomor nomor seatnya nomor berapa, habis itu dia ambil air hangat, habis itu diserahin tanpa diminta, belum belum di seperti mind reader gitu ya, sebagai sebagai pembaca pikiran. Itu orang dibuat takjub dan wow gitu. Itu orang menjadi hey, you read my mind gitu ya. Jadi kamu bisa baca pikiran saya belum minta kok udah punya itu. Maka tinggal disenyumin doang gitu ya. Padahal itu template. Nah, bayangkan kalau itu kemudian terjadi pada seorang suami dan istri yang kemudian saling punya template seperti itu, gitu ya. Contoh misalnya, kelelahan istri itu kemudian bisa didampingi dengan minyak zaitun yang ada di nakas tempat kita tidur, dan ketika istri sudah mulai kegiatannya seharian, mulai dari nyuci, ngurus anak, antar jemput anak, ya belum masak, belum nyetrika, belum apa segala macam dengan kegiatan yang banyak, maka minyak zaitun di betis dan tumit itu atau di tapak kaki itu menjadi sangat luar biasa, gitu ya. Dan itu bagian yang kemudian membuat bahasa kesepakatan ini tidak perlu dikatakan aku mencintaimu loh, aku menyayangimu loh, aku perhatian padamu loh, aku tahu betapa lelahnya dirimu. Tapi enggak. Ini betul-betul bagian yang kemudian menjadi sangat sangat luar biasa. Jadi mungkin dalam bahasa cinta itu disebutnya sebagai apa? Act of service gitu ya. Ketika misalnya suami pulang malam, kemudian dia bawa serep kunci, kemudian dia pesan kepada istrinya supaya kunci nggak dicantol gitu ya, atau pakai yang double lock, yang dari dalam pakai pakai pemutar biasa, nggak pakai kunci, tapi kuncinya dari depan gitu. Nah itu si suami kemudian masuk pelan-pelan gitu, jangan sampai orang rumah bangun, dan ternyata dilihat istrinya ternyata tertidur di sofa ditonton TV gitu ya, dibalik gitu ya. Maka TV-nya dimatikan, lampu dikecilkan, si suami ngambil selimut, diselimutin, terus suaminya juga tidur di samping atau di sebelahnya, atau di sebelahnya, eh, apa namanya, di sebelah eh, sebelah samping sofa istrinya gitu ya. Dan kemudian ketika istrinya bangun, dia kaget, Masya Allah, suami mau nemenin di sini. Itu bagian yang kemudian tidak verbal, ya, dan itu jadi bahasa kesepakatan. eh Bapak Ibu di sini jangan ngayal ya, wah mestinya suami saya kayak gitu tuh, mestinya istri saya kayak gitu. Nggak semua orang bisa merasakan apa namanya, pengorbanannya seperti itu. Tapi kalau kita kemudian punya kesepakatan-kesepakatan seperti itu gitu ya, itu kita sampai tahu ukuran berapa sendok kopinya, berapa berapa eh, berapa sendok madunya, berapa berapa butir garamnya, sampai kepada menentukan kalau bikin sop yang ini itu harus pakai saus tiram, pakai kecap ikan, sama apalagi, sehingga betul-betul itu kecetak dari bagian yang aku lebih suka kalau. Nah, itu omongan yang awal, sehingga bahasa kesepakatan yang dibuat setelahnya itu menjadi sangat sangat luar biasa. Nah, ini bagian yang kemudian kalau dilakukan oleh suami dan istri. Begitu juga bahwa eh, ketika kita tahu bahwa eh, bagian yang kita sebut sebagai eh, nanti apa namanya, kepada anak, atau anak kepada orang tua pun juga bisa sama dengan bahasa kesepakatan yang tadi, gitu ya. Misalnya saya coba lakukan ini kepada anak saya pertama nggak bisa nangkap, tapi anak yang kedua dengan kecerdasan yang dia punya itu kemudian menjadi berbeda cara perlakuannya. Saya cukup tinggal saya lihat dia gitu ya, dengan angkat alis sedikit gitu saja, dia tahu apa yang saya inginkan gitu.
Ketika saya nengok dengan sebelah kepala saya sambil mengangguk, dia tahu betul apa yang harus dia ambil untuk saya. Dan itu bagian yang memang disepakati. Nah, sama seperti kode-kode sandi yang ada pada detektif, ada yang ada pada apa misalnya kata-kata sandi. Eh, Kayak kalau kita misalnya orang-orang orari gitu ya, orang-orang rapi zaman dulu itu kalau misalnya 7310 itu lokasi gitu. Eh, dan seterusnya 7314 apa. Nah, itu bagian yang kalau kita 86 gitu. 86 itu siap siaga gitu, siap siap sedia gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian jadi pengetahuan umum dan kemudian itu jadi kesepakatan. Nah, perlunya kita kemudian mengkalibrasi kalau nanti ada tamu misalnya gitu ya. Kalau nanti ada tamu, siapa yang nyiapin minumnya, siapa yang nyiapin makanannya, siapa eh, yang boleh anak-anak gabung, siapa yang bukain pintu kalau ada tingtung dan seterusnya. Begitu selesai, siapa yang bawain ke tempat cuci, siapa yang nyuci, siapa yang bersihin dan seterusnya dan seterusnya. Begitu pula dengan kegiatan di rumah dengan beberes gitu ya. Yang ngerapihin ini siapa, yang ngerapihin itu siapa, yang naruh ini siapa, yang nyiram kembang siapa, yang masak air siapa, yang ngerapihin meja makan siapa dan seterusnya dan seterusnya. Mungkin untuk sebagian orang yang tidak punya aristokrasi di dalam eh, tata cara makannya, mungkin meja makan menjadi nggak penting karena makan bisa di mana saja gitu atau pakai pakai sambal gitu kemudian eh, gelar sufroh terus kemudian makan makan bareng gitu ya kalau di Sunda biasanya liwetan gitu ya tinggal digabung aja semua gitu sampai apa dari mulai poh-pohan apa segala macam sampai terongnya timunnya segala macam ikan asinnya di ikan jambal sampai diratain gitu semua dan seterusnya belum petenya apalah segala macam gitu ya wah ini kalau udah makan ngomong makanan ini bahaya nih malam-malam nih. Oke. Kemudian begitu pula ketika kita ingin menyetarakan pemahaman kita antara anak kita dengan kita gitu. Sehingga kita bisa memahami apa yang dia mau dengan bahasa dia dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian menjadi sangat luar biasa kalau kita lihat surat yang ke-37 ayat 102. Ini seringkali saya jadikan sebagai landasan betapa warisannya Ismail alaihissalam itu kemudian dia punya pemahaman yang luar biasa ketika ada pola komunikasi yang sangat luar biasa. Ada yang berkenan bacain surat 37 ayat 102? Tafadhal, masykur. Baik, Ude. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Dan ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Nah, Subhanallah. barakallah. Syukran jazakumullah khair. Ini menjadi luar biasa tatkala seorang anak ketika ayahnya menyatakan bahwa saya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mimpi 3 kali. Kemudian ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa saya harus menyembelihmu. Itu tidaklah bisa saja Nabi Ibrahim langsung katakan, "Tong, sini tong, gue sembelih lo." Bisa aja. Tetapi tidak. Ayahanda Ibrahim alaihissalam memberikan kesempatan untuk berkomunikasi. Menurutmu bagaimana? Jadi ada pendapat yang kemudian diberikan kepada anak. Mari kita terapkan ini. Ketika kita masuk ke dalam sebuah pemahaman bahwa ternyata anak itu diberikan kesempatan juga untuk hadir. Ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ustadz Ruli. Masih on the way nih Ustadz. Baru turun dari gunung, Ustaz. Afan, Ustaz, masih di Allahu jalan. Akbar. Masya Allah, Masya Allah, Masya Ini Allah. baru dapat sinyal, Tabarakallah. Afan. Fadal, Ustaz, Ya, Fadal, Ustaz. labas, labas. Jadi izin Ustaz, tadi saya mencoba untuk menyampaikan tentang bagaimana komunikata dalam konteks yang verbal dan non-verbal. Nah, ini sudah sampai kepada bahasa kesepakatan Ustaz. Ini Ustaz. yang
Insya Allah kalau bahasa kesepakatan ini seperti halnya ayahanda Ibrahim kepada Ismail alaihissalam, itu bagian yang kemudian diberikan kesempatan kepada anak juga untuk menyampaikan apa pendapatnya. Ya. Maka yang kita temui adalah bagian yang, wah Masya Allah nih, kalau Ibrahim alaihissalam memberikan kesempatan itu, dan alhamdulillahnya gitu, Ismail alaihissalam kemudian menjawab dengan hasil didikan ibunya. Ya. Amma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Seperti sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, engkau sudah mengajarkan kepada kami tentang kemandirian, engkau mengajarkan kepada kami kepatutan, ketauhidan, ketaatan, maka kerjakan saja. Sesungguhnya engkau mendapati aku sebagai anak yang sabar. Itu kan bagian komunikasi antara orang tua dan anak yang begitu luar biasa. Baik. Ya. Ketika kita tahu bahwa komunikata atau yang baik yang non kata yang non verbal maupun yang verbal ini sudah dikuasai oleh orang tuanya, dikuasai oleh keluarga, maka insya Allah tidak ada konflik, tidak ada apa namanya, tidak ada rentan salah paham, itu insya Allah nggak ada, karena sudah saling memahami, saling menghargai, saling mengetahui, sehingga template-templatenya perlu dikalibrasi sesering mungkin. Kurang lebih begitu Ustaz. Kalau mau Setuju, Ustaz. Ya. nambahin monggo Ustaz. Ya, Herafan, Ustaz, ini dari tadi ke persiapan kurban di Wilis tadi sambil Masya Allah. ternyata sampai malam tadi baru bisa turun, dan ini dapat sinyal di sambil jalan ya. Jadi Masya apa Allah. kalau saya tutup kamera bukan karena ini di jalan. Labas. Monggo Ustaz. Jadi memang yang Ustaz sampaikan betul. Jadi kata kunci mendidik kan 3 ya. Kalau saya bilang kata kunci itu didik 3. Yang pertama adalah didik sesuai masanya. Oke. Gitu kan. Yang kedua adalah berikan tanggung jawab sesuai usianya. Dan yang ketiga fokus pada proses bukan pada hasil. Nah, Ya. disinilah kalau tadi yang Ustaz sampaikan, bagaimana proses komunikasi ini menjadi bahasa pengantar yang akhirnya mau tidak mau kan semuanya harus ada komunikasinya kan, nggak mungkin Iya. ujuk-ujuk. Nah, bagaimana Betul. hari ini yang setuju yang sampaikan Ustaz bahwa tadi ketika semuanya gini, egonya pas, ego sebagai orang tua pas, sering jadi masalah itu ketika bahasa komunikasinya adalah bahasa komunikasi memiliki. Kamu itu anak saya yang lebih tahu semuanya. Ini kan jadi masalah. Ya. Padahal betul dia adalah anak kita, tapi bahwa nanti jalan hidup itu atau misalkan tadi kondisi yang dihadapi kan tidak seperti yang kita bayangkan juga. Karena inilah yang paling penting, bagaimana kita itu mau menggali, dan komunikasi itu kalau sudah ada barrier, kalau sudah ada tembok, yang nggak akan nyampe. Hari ini yang disampaikan Ustadz, bagaimana tadi kita meruntuhkan tembok-tembok itu dimulai dari diri kita, kemudian nyambung akhirnya dikomunikasikan dengan baik. Padahal kalau tadi disampaikan oleh Ustadz, Nabi Ismail itu kalaupun harusnya marah dengan Nabi Ibrahim sangat wajar. Ya. Kalaupun misalkan mau marah, misalkan lu bapak gak punya tanggung jawab, lu ninggalin gue 7 tahun, tiba-tiba datang mau nyembelih. Dari mana ceritanya kan gitu kan? Apa-apaan? Iya, apa-apaan lu, istilah kata kan kalau orang Jawa sekarang, orang Jakarta pasti begitu. Gak ada tanggung jawabnya, sekali datang mau ngebunuh, itu gimana ininya? Nah, tetapi ternyata apa? Di situ luar biasa sekali. Prosesnya adalah memang proses peran tauhid tadi, yang bagaimana tauhidnya ditunjukkan, dikuatkan dengan bahasa-bahasa terbaik. Nah, ini menjadi akhirnya jangan sampai ternyata masalah di kita hari ini itu bukan pada tujuan, tapi masalah penyampaian. Tahu tujuannya bagus semuanya, tapi penyampaiannya masalah semua. Itu jadi masalah tadi. Iya. Jadi egaliter itu perlu Ustaz dalam keluarga. Sangat. Tapi mungkin perlu penentuan umur juga Ustaz. Setelah lewat dari fase yang kedua mungkin ya. Betul Ustaz. Jadi gini, ketika fase pertama itu ngomongnya kan ayah seneng atau abi seneng, abi nggak seneng. Iya. Kalau udah kedua itu kenapa kamu begini? Coba jelaskan alasannya. Nah, ini kan sebenarnya ketika selama alasan itu make sense, selama alasan itu masuk akal ya oke gitu loh. Misalkan tadi, kenapa pulangnya ke sorean? Kadang-kadang kita itu kan nggak mau peduli kenapa sorenya. Yang penting adalah kamu itu pulangnya sore. Padahal dia sore tadi misalkan karena dia naik
busway misalkan atau naik apa, oh ternyata jadi ada masalah. Nah, jangan Ya, sampai akhirnya kita biarkan anak kita berbohong. Ya tadi ya, kadang-kadang kita itu alasan itu oh alasannya kita tahu ke alasan itu bohong, tapi kita nganggap ya udah nggak apa-apa lah daripada daripada ini itu bahaya. Jadi pastikan egaliter itu harus, dan tadi namanya egaliter itu berarti orang tua juga bisa salah. oke, Nah, orang tua bisa salah. Jadi di sini tidak pakai pasal 1 pasal 2, Sat. ya, Pasal 1 orang tua selalu benar, kalau ya. kalau salah kembali ke pasal 1 itu Kembali tidak pasal ada. satu. Itu nggak bisa. Jadi Nah, inilah yang iya, menurut saya menjadi ini, Sat. Apa, Sat? oke, Segitu ya, mungkin, Sat. ya, ya. Juga tentang zone. Zone ini sebaiknya tidak dipunyai oleh keluarga dalam konteks baik itu husnuzon maupun suuzon. Semuanya harus dikomunikasikan. Karena kalau tidak, kita akan menjadi tadi kalibrasi kesepakatan pemahaman antara satu dengan yang lain itu kemudian menjadi rusak. Salah satu contoh misalnya begini, dalam konteks ada keluarga baru yang kemudian istrinya keluar dari pintu depan sementara suami datang dari garasi karena langsung keluar dari mobil. Kemudian setelah mereka berjalan, tanpa komunikasi, mereka sudah saling husnuzon satu sama lain. Kira-kira sekitar 4 kiloan dari rumah, kemudian baru yang satu nyeletuk, kunci sama kamu kan? Loh, bukannya kamu yang kunci. Itu bisa balik lagi dengan keadaan berantem marah nggak karuan itu. Karena Betul, Sat. karena husnuzon yang salah itu memang harus dikomunikasikan. Jadi kalau bahasa saya gini, jangan sampai kita itu jadi ahli kebatinan, tukang batin gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya dalam komunikasi, karena gini, teori otak itu kalau dalam teori sains kan satu, otak itu kalau dia belum pernah merasakan kejadian itu, dia akan merefer kepada kejadian-kejadian di masa lalu. Ya, ya. Nah, ini yang sering terjadi, kita itu bersembunyi di masa lalu. Ah, kalau begini Hmm, pasti kamu begini. Kalau nah kan ya, itu tadi kan ya, husnudonnya dari situ. ya, Padahal harusnya memang bagaimana ini kita itu menjadikan semuanya itu terukur, dan terukur itu rasional. Makanya kenapa Allah Allah berikan kepada kita piranti otak itu untuk mikir gitu loh. Dan mikir ya, itu nanti dengan pilihan-pilihan tadi, kaulan sadida, kaulan syakila, kaulan ma'rufah, segala macam itu ya. menjadi pilihan-pilihan toolsnya begitu, San. Baik, Masya Allah. Jadi eh, kalau kita bicara tentang bahasa kesepakatan yang itu meskipun bagian yang kemudian menurut orang lain bisa nggak pas, tapi yang ngerti cuma keluarga kita doang. Misalnya nih, dalam keakraban kebiasaan itu ada keluarga yang membuat daftar tabu tentang kentut, Ustaz. Tapi ada Oke. keluarga yang kemudian kentut itu menjadi sesuatu yang jadi bahan candaan bahwa kentut itu adalah kesempurnaan pencernaan kita karena dalam satu hari itu 15 kali itu minimal kalau ususnya bagus gitu. Ya, Nah, itu menjadi malah perang kentut gitu, pret pret gitu. Itu jadi bagian yang ketika difahami secara sederhana tapi tidak bisa diterapkan dengan keluarga yang lain karena ketika misalnya kita safar dengan keluarga yang lain, misalnya saya sering double date sama keluarganya siapa gitu, ayo kita ya, ya, kemana, ke pantai atau kita ke mana gitu, kita double date ya, gitu, kita rame-rame, kita rihlah keluarga gitu kemana gitu, itu family gathering gitu. Nah, ya, itu biasanya jadi bagian yang kemudian menyetarakan eh, bahasa kesepakatan tadi kemudian menjadi harus harus mentera ulang, harus diukur lagi bahwa kemudian ini tidak bisa diterapkan pada kondisi tertentu, tetapi mungkin bisa dicoba pada event-event yang lain. Tapi memang di situ improvisasi sama kreativitas menjadi luar biasa karena tadi balik lagi kekuatan literasi kita harus mumpuni sehingga kita betul-betul bisa apa namanya menguasai persoalan komunikasi ini supaya tidak ada kesalahpahaman antara antara satu dengan yang lain. Gitu, Zat. Kurang lebih. Zat. ya, ya, Sat, betul, Sat. Jadi ini akhirnya kita itu harus punya bahasa ini ya, bahasa dengan keluarga ini memang jadi akhirnya bahasa pengikat kalau saya bilang. Jadi bahasa Ya, pengikat, dan juga
cara mengikatnya. Memang akhirnya ini menjadi semua keluarga itu punya punya sesuatu masing-masing ya, masing-masing punya gaya masing-masing. Dan Ya, inilah ya, yang kadang-kadang gini, kita tuh nanya, Ustadz, kalau Ustadz tipsnya bagaimana? Ini yang sering kali hmm, terjebaknya di situ, terjebak ya, pada template. pada ya template. Jadi kalau Ustadz cara mendekati apa anak gimana? Ya, itu anak saya yang saya tahu kondisinya bagaimana dan Ya, saya akan melakukan ini. Dan itu ya, kadang-kadang ditelan mentah-mentah lah. Ini kan masalah jadinya. ya, Nanti saya komunikasinya dengan anak akan begini. Ternyata anaknya punya gaya komunikasi yang berbeda. Nah, ini ya, kan juga hati-hati. Makanya paling menjadi penting adalah selain tadi, kita balik ke pasal 1 yang dulu, sadar dan kenal kan gitu kan, sadar dan ya, kenal. Nah, toolsnya dengan kalimat-kalimat yang seperti apa, kemudian juga tadi tentang kesepakatan itu menjadi sesuatu yang, Masya Allah ya, ini yang hari ini hilang dari dunia kita. Mohon maaf, ya, banyak banget pemaksaan-pemaksaan hari ini. ya, Dan inilah yang menjadi eh, titik awal apa namanya jarak antara anak dengan orang tua. Dan ya tadi kan anak sudah saya pesantrenin, anak sudah saya sekolahin, anak kan sudah saya ini. Nah, kalau ya, ini terus-terusan di ini, ya nggak selesai gitu. Makanya titiknya adalah hari ini kita mau tadi titik temu atau titik titik pisah nih gitu kan kalau saya bilang. ya, Kalau mau cari titik temu, ayo. Tapi kalau mau cari titik pisah mah banyak saya bilang gitu. ya. Jadi Gitu. eh, ada beberapa eh, dalam neuroscience itu Ya, ketika kita eh, berpelukan gitu ya dengan yang mahram itu ya, sekitar 20 detik itu akan muncul satu hormon, saya lupa hormon namanya apa. Itu kemudian membuat ikatan antara kita dengan keluarga itu menjadi sangat luar biasa. Saya jadi ingat ada Teletubbies dulu, bentar-bentar berpelukan, berpelukan. Itu bagian yang ternyata ketika saya coba terapkan di keluarga saya ya. ya, Setiap kali kita selesai sholat itu selalu saling cium tangan, pipi kiri kanan, habis itu kening. Setelah itu berpelukan kita bilang, maafin Bapak ya, aku juga minta maaf ya Bapak. Dan kemudian saling melontar, I love you gitu. Ah iya, oksitosin ya, wallahu alam. Saya nggak gitu ini ingat. Bisa jadi. Nah itu saya coba dan itu ketika dilihat sama orang, hah, tiap kali begitu Ustaz, tiap kali lebih sholat amat begitu. sih gitu saja. Lebih Iya, amat itu jadi bagian yang kemudian sih. ya emang kenapa loh saya lakukan itu untuk mempererat hubungan antara kami kok gitu. Bahkan sekedar eh, mau mau pindah kamar aja mereka mau mau masuk ke kamarnya masing-masing itu selalu dengan salam ya kalau saya lihat kawan-kawan di Jepang itu selalu mereka bilang oh ya suminasai gitu Ya, betul-betul yang selamat istirahat. Itu saya gabung sampai bahasa Inggrisnya night night, have a nice dream, I love you, oh ya seminasai gitu. Itu betul-betul Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu yang kemudian sampai ke anak cucu apa namanya bagian yang seringkali eh, mungkin bisa diterapkan, tapi karena saya melihat bahwa ini hasil penelitian loh bahwa pelukan 20 detik itu membuat apa ikatan keluarga itu menjadi entah itu rasa rasa cinta atau apa gitu. Tapi bagian yang kemudian saya pikir oh orang-orang Amerika, orang Eropa itu begitu I need a hug itu biasa buat mereka. Tapi kan kalau di kita kan terikat dengan norma mahram non mahram gitu kan ya. Sehingga ketika ketika kita tahu bahwa hugging itu udah biasa gitu. Bahkan sampai beberapa social experience yang dibuat sama beberapa kawan-kawan itu uh, I need to hug you but I'm Muslim. So kita bumps aja gitu. Jadi cuman cuman apa mukul mukul face aja gitu. Jadi gitu doang. Habis itu eh, terjadi komunikasi yang luar biasa. Nah itu bagian yang sering kali saya coba terapkan ke keluarga sehingga meminimalisir bagaimana renggangnya antara orang tua dan anak itu dengan dalam konteks yang tadi bahasa-bahasa pengikat yang antum istilahkan tadi yang bahasa saya bahasa kesepakatan gitu Ustaz. Jadi mungkin di satu titik kita gini, kadang-kadang kita tuh berpikir tentang kualitas dan kuantitas. Ini mungkin perlu kita bahas lagi Hmm. sedikit tentang
Putus-putus Ustaz. Boleh diulang Ustaz? Putus-putus Ustaz. Iya. Alaf Ustaz. Ini kayaknya sinyal saya yang jelek atau gimana nih? Putus-putus Ustaz. Dari banyaknya kuantitas kan gitu kan, kadang kita berkualitas ya susah hari ya saya bilang. Mohon maaf, ini ya putus tadi ya. Putus-putus tadi Ustaz. Dari kuantitas dan kualitas. Boleh diulang Ustaz? Ya, ya, ya. Jadi, nah, itu dari juga itu butuh kuantitas yang cukup banyak juga untuk menentukan kualitas yang baik. Makanya ini terkait dengan ketika kita ngomong keluarga sebagai utama, kita akan mengutamakan keluarga itu kalau kita memprioritaskan keluarga. Ini menjadi penting bagi kita, dan kemudian akhirnya kalau ngomong prioritas, kita juga akan memilih komunikasi yang terbaik bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, dan itu menjadi modal, maksud saya menjadi modal dasar, menjadi modal untuk kita bisa bertumbuh di keluarga ini. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ada postur-postur tertentu yang kadang-kadang saya masih pelajar terus dari sampai sekarang, Ustaz. Itu kalau anak laki itu di belai punggungnya, kemudian bicarakan di kuping kanannya. Kalau Ya, perempuan ditatap wajahnya, kemudian pegang kedua bahunya. Itu ya. bagian yang secara postur-postur begitu, itu saya nggak tahu keabsahannya seperti apa, Ustaz? Hanya hasil penelitian atau gimana? Hasil penelitian, Ustaz. Jadi sama dengan tadi, kalau anak, tapi kan sebenarnya pada titiknya gini, itu adalah ketika bahasa komunikasi verbalnya sudah mulai kadang-kadang anak sudah tidak bisa, verbalnya tidak bisa ya, itu baru digunakan. Jadi tidak langsung ansih langsung itu dilakukan gitu. Jadi kita perlu melakukan itu ketika ada, misalkan tadi anak laki-laki sudah agak susah ngomong nih. Jangan paksa dia untuk ngomong, tapi tadi dengan punggungnya Postur, pegang, ya. ya, itu dilakukan untuk membuat dia merasa nyaman. Sama dengan anak perempuan. Anak perempuan itu kan senang mendapatkan perhatian 100%. Makanya dia ditatap matanya itu menjadi satu penting. Kalau anak laki-laki dipandang bukannya senang, malah risih kan. Melengos, ya. Apaan sih ya, malah lebih malah puyeng nanti kalau ini. Makanya kalau anak perempuan itu di hadapannya, anak laki-laki itu di sampingnya. Caranya di situ. Nah, itu ketika tadi saya bilang, ketika mulai bahasa-bahasa komunikasi verbal mulai ada, ini anak sudah mulai Kesenjangan. agak ya kesenjangan, itu dilakukan. Tetapi ketika dia sudah ngomong ya sudah gitu. Nggak perlu, itu tidak perlu. Jadi itu adalah pilihan bahasa, kalau bahasa saya itu pilihan cara komunikasi. Jadi ada yang ikatan batin itu ya tadi saat kalau berpelukan itu tadi kan nanti nyambungnya dengan ikatan batin. Kalau nanti dalam konteksnya ini ada enzim-enzim atau mungkin kalau bukan endorfin ya, nanti endorfin itu lebih rasa senang. Jadi ini ada enzim yang lain, nanti hormon lain yang muncul. Nah, itu lebih tadi. Jadi sebenarnya nanti kalau pada kayak kasih gelombangnya itu nanti ada bab gelombang yang nyambung gitu. Nah, gelombang nyambung ini yang jadi jadi titik temunya nanti. Nah, ketika postur-postur ini, nah tadi, dan ini pun sebenarnya tidak baku. Anak laki-laki pasti begitu. Kalau anak laki-laki dididik oleh ibunya terlalu dominan, jadinya pendekatannya pendekatan mata ketemu mata. Oke. Karena itu nanti tadi. Jadi hati-hati, makanya saya bilang itu bisa dipakai ketika dalam tanda kutip adalah polanya benar. Ketika udah polanya polanya keliru ya nggak bisa dipakai gitu. Oke. Masya Allah, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, nggak berasa nih, tahu udah hampir jam 9 aja. Monggo kalau ada yang mau sharing, Bapak Ibu, kita bahas tentang bagaimana komunikata ini bisa menjadi bagian yang mengkalibrasi setiap isi hati, sehingga kemudian menjadi tidak ada, atau apa ya, memperkecil konflik lah di rumah tangga itu. Badin, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya terkait silent treatment gitu, itu kan part of komunikasi ya gitu. Kadang kita bertemu dengan
entah itu saudara, entah itu keluarga sendiri, entah itu teman dan sahabat dan lain sebagainya. Kadang ada beberapa yang menerapkan posisi ini gitu, silent treatment tersebut gitu. Kadang sebagai dampak dari mungkin nggak setuju, dampak mungkin kekecewaan dan lain sebagainya. Nah, tips atau mungkin nasihat ya gitu, maksudnya untuk yang terkait silent treatment itu sendiri seperti apa itu yang pertama. Yang kedua terkait debat gitu, berargumen gitu. Kadang kan apa ya? Kita juga bertemu gitu dengan hal-hal mungkin di lingkungan kita sebagai makhluk sosial gitu berketemu terkait debat itu sendiri gitu. Kadang kan orang kadang apa ya? Ada yang susah membedakan antara berdebat dengan berargumen yang sehat gitu. Ya, Kadang kan kita ketemu titik temu yang biar sama-sama enak gitu lah. Gitu. Nah, itu mohon dua tadi gitu, Bude, nasihat ini. Terima kasih. baik. Bismillah. Izin, Zat? Jawab, Zat. Fadal, Fadal. Jadi kalau bicara tentang silent treatment, kita kembalikan dulu situasi yang seperti apa yang dia tunjukkan. Karena bisa jadi silent treatment itu bisa dilakukan oleh orang yang ahli untuk diminta pertanyaannya, gitu ya. Jadi misalnya dia sengaja diam, sebetulnya dia paham betul, dia tahu betul, tetapi kemudian dia tidak mau ikut ambil bagian. Tapi biasanya kalau yang begitu, nanti setelah semua orang bubar, maka dihadapi si orang ini kemudian Afwan tadi itu begini menurut saya bagian ini seperti ini apa segala macam dan seterusnya. Itu beradab betul orang yang begitu. Atau silent treatment yang kedua, ya tadi ngambek, mungkin dia nggak setuju. Ada seperti postur seperti yang kalau kita lihat fotonya Ustadz Ruli sekarang, meskipun senyum, tapi dia bahasa tubuhnya nutup diri itu. Itu kayak nggak mau nerima pendapat orang. Itu dalam bahasa body language begitu biasanya gitu ya. Tapi ini kan cuma postur foto, bukan sedang ngobrol dong lagi di foto. Kayaknya emang begitu. Tapi dalam konteks ngobrol terus kemudian kita bersedekap seperti itu seperti menutup ya lo ngomong deh sama tembok gitu. Saya nggak setuju apapun yang kau katakan. Itu bagian yang kalau kita pelajari body language itu seperti itu, gestur-gestur. Nah, ada juga silent treatment yang kemudian dia butuh dimengerti gitu. Atau tadi menyatakan ketidaksetujuannya. Nah, yang begitu biasanya kalau saya langsung saya berikan kesempatan. Kalau menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Sehingga semua orang dapat bagian. Makanya dalam meeting biasanya diusahakan keputusannya keputusan bersama. Kalau ada yang usul, monggo silahkan. Ada ini itu apa begitu terkumpul, maka oke kita sepakati ini ya. Nah, sebagai seorang seorang leader gitu ya, entah itu kita sebagai kepala rumah tangga atau kita satu pimpinan organisasi atau kita sedang berada di satu komunal yang kemudian membuat kita memang harus eh, membuat satu apa namanya manajemen konfliknya kita tangani atau istilahnya discussion grupnya itu kita betul-betul buat bahwa kita harus seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau soal debate, debate itu sebetulnya di beberapa negara kita memang paling lemah. Kalau lihat Singapura, Malaysia, Brunei itu mereka dalam 1 tahun anak-anak SMA-nya itu sudah dibahas beberapa buku-buku atau novel ya fiksi yang kemudian dibahas dipanelkan. Jadi dipanelkan ada 3 grup, satu ambil protagonisnya, yang satu ambil antagonisnya, kemudian yang satu grup lagi, grup C-nya sebagai penengah. Dan itu betul-betul mereka buka bulan depan ini ya, bulan depan ini, bulan depan ini. Nah, Eropa, Jerman, Belanda, dan seterusnya itu punya pola yang sampai antara 5 sampai 7 novel setiap tahun. Sehingga mereka sudah terbiasa dengan literatur dan mereka sudah terbiasa berdebat dan kemudian di akhir debatnya betul-betul bukan yang penting pendapat saya benar, tapi siapa yang punya pendapat yang memang lebih bisa diterima atau masuk akal, maka biasanya mereka bersepakat untuk menyepakati itu, bukan bersepakat untuk tidak sepakat. Nah, kalau kami tadi berdiskusi sama
Bang Maula di grup Mutiara Hati Ikhwan. Beliau pakai pendapatnya Ustadz Muhtaram, sementara saya pakai pendapatnya Ustadz Rehanul Bahrain dan beberapa masyayikh-masyayikh yang lain. Akhirnya nggak ketemu bahwa beliau kepengennya tetap ikut Mekah untuk Idul Adha, tapi saya lebih milih ikut pemerintah. Dan itu menjadi dewasa karena ya sepakat untuk tidak sepakat itu bagian kedewasaan berdebat. Gitu kurang lebih Mbak Dina. Kalau Ustadz Ruli mau nyampein, monggo tambahin. Yes, sekedar Ustaz. Jadi terkait tadi ya, terkait dengan silent treatment, silent treatment. Ini juga harus clear kalau untuk konteksnya pada anak, jangan sampai mendiamkan itu akhirnya membuat dia, oh ini berarti nggak apa-apa. Jadi harus nyampe dulu pesan. Jadi jangan sampai silent itu tidak nyampe pesannya. Ya. Dipastikan ketika silent treatment ini pesannya tahu. Nah ini menjadi penting. Kedua, terkait dengan debat tadi juga nyambung bahwa sebenarnya debat itu kan bagaimana kita kematangan emosi nih, Seth, ya. Ya, Ya. bagaimana hari ini ternyata ini yang menjadi penting adalah bagaimana kematangan emosi anak ini menjadi penting banget bagi kita. Karena kalau debat emosinya nggak matang, akhirnya yang jadi adalah tadi pecah pecah segala macam inilah. Ini yang terjadi Ya. di kita hari ini. Masalahnya adalah di emosi-emosi yang tidak selesai. Jadi memang debat bagus dan harus diajarkan pada anak untuk membuat mereka bahwa ya tadi kayak mungkin Ustaz Dodi pernah bilang tuh anak waktu ada gambar misalkan tidak semua orang senang ini. Ya. Nah, jadi dia paham emosi-emosi itu dan debat itu kan pada titiknya adalah ini mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. Makanya harus tadi kalau bahasa saya itu logikanya harus runut. Nah, hari ini Ya. itu sebenarnya debat itu mengajarkan agar kita bisa berpikir runut, logikanya runut, dan akhirnya dari situ orang, oh oke, dia tahu kebenaran itu bukan hanya emosional, tapi kebenaran itu menjadi sesuatu yang, oh memang ini kebenaran gitu. Begitu, Sat. Afan, Sat. Ya, Masya Allah. Syukran jazakallah khair. Bu Hesti Wirawati, monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz gini, tadi Ustadz menyebutkan bahwa berkomunikasi dengan seseorang itu harus, maksudnya ada dengan lembut, dengan apa ya, kaulan layyinah, kaulan sadid gitu ya. Tapi yang saya alami di lingkungan saya mungkin apa ya, kultur di sini atau gimana saya juga nggak paham. Saya sering berada pada kondisi di mana kalau saya berbicara dengan baik itu responnya negatif. Jadi pada beberapa kasus itu saya mesti bahasa ininya gimana ya? Saya mesti dengan emosional, dengan apa namanya, dengan tegas supaya orang paham apa yang saya mau dan supaya hak saya atau hak keluarga saya dapatkan gitu loh, Ustadz. Nah, jadi sebenarnya kan jadi konteksnya kan jadi nggak sesuai dengan kaulan lainnya dan kaulan sadida gitu loh, Ustadz. Tapi di kasus saya pada itu sudah beberapa kali, Ustadz. Saya nggak bisa apa namanya, menunjukkan kebenaran, mengambil hak saya, gitu kan, hak keluarga saya kalau dengan seperti itu. Gimana menurut Ustadz? Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kekuatan literasi atau penyikapan tentang bagaimana kita berhadapan dengan orang yang berbeda. Nggak ngerti kalau di bahasa dengan berbeda. Itu biasanya saya gunakan bahasa yang difahami bersama. Misalnya, saya lagi jelasin, terus tiba-tiba dia motong, gitu ya. Ketika saya ngejelasin, tiba-tiba dia motong, saya langsung bilang, saya bahagia sekali kalau penyampaian saya tuntaskan lebih dulu. Itu kan bisa saja saya bilang, jangan dipotong dong. Iya. Jadi pilihan kata sih. Lebih kepada itu. Itu tadi yang Ustadz Ruli, biar aja dia ngomongin apa segala macam gitu ya. Kalau kita, saya lihat Bang Rocky Gerung itu kalau dia mencerna omongannya orang, dia dengar dulu, udah selesai, baru dia timpalin dengan ngunci-ngunci bagian yang memang kalau dipikir secara proses logika yang benar, ya begitu, gitu. Sehingga kadang-kadang kalau saya biasanya memilih
kondisi di mana biar tuntaskan dulu apa yang saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya mereka punya alasan lebih kuat ya tidak ada masalah untuk saya ikut bersepakat dengan apa yang mereka sampaikan. Nah, kalau kita punya kebenaran yang versi kita, jangan-jangan kemudian versi benar di dia cuman masalah khilaf. Nah, itu Oke. kemudian kita harus menghargai dan menghormati gitu. Dan itu kalau di kalangan para ulama, ikhtilaf itu menjadi budaya dan itu keilmiahan karakter atau tabiat ilmiah itu memang begitu, tabiatnya keilmuan itu memang begitu. Menurut saya gini, berdasarkan anu dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Ustaz, tambahin Ustaz. Afan, Ustaz. Jadi terkait ini memang sebenarnya akhirnya tadi Ustaz, kembali yang Ustaz sampaikan pada bab dzon. Ini kita dzon diri ini menjadi tadi babnya kontrol emosi kan memang. Ketika kita sudah punya dzon ini kadang-kadang ini jadi barrier juga untuk diri kita. Barrier dari diri kita dalam komunikasi. Jadi perlu kita pastikan bahwa kita dalam kondisi baik-baik saja. Nah ini kalau memang lagi sedang kondisi tidak baik, mendingan saya bilang tadi mendingan mundur sementara agar bukan malah menjadi mendekat, jadi nanti jadi banyak hal yang terjadi. Jadi dalam konteks ini pastikan kita dalam kondisi stabil. Jadi tadi kalau dalam konteks menuntut hak segala macam sebenarnya nggak ada masalah ya. Tapi memang tadi cara ya, karena jangan sampai nanti setelah itu ada gap lagi, malah terjadi gap yang lebih lebar lagi. Mungkin gitu Ustaz. dalam. Baik. Begitu ya, Bu Esti ya? Ya, baik-baik ya Ustaz. Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tapi Ustaz kepengen nih ngobrol agak panjang tapi udah jam 9 ya. Kasihan kawan-kawan yang di timur ini makin malam. Dan siap-siap sahur nanti malam, nah, jadi itulah. dicukupkan dulu. Tapi kita sudahi dulu Ustaz sampai di sini. Bapak Ibu yang Betul, dirahmati Allah SWT, kami berdua undur diri. Mudah-mudahan bahasan ini tidak pernah bisa selesai karena akan terus bertambah seiring dengan perkembangan begitu banyak pengetahuan. Tentu saya selalu menghimbau untuk kemudian teruslah belajar karena Rasulullah SAW kasih wejangan ke kita, "Utlubu ilma minal mahdi ilal lahdi", dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Dan kita betul-betul menjadikan bulan ini bulan yang kita penuh dengan pelajaran-pelajaran yang kalau kita duduk di bermajelis seperti ini jauh lebih istimewa ketimbang bulan-bulan yang lain. Makanya kemudian perbanyaklah kebaikan-kebaikan yang dipersyaratkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Lakukan yang terbaik, jadikan perbaikan-perbaikan yang paling baik. Do the best, be the best. Allah will take care of the rest. Salam takdim buat keluarga. Have a nice weekend. Kita tutup sama-sama dengan kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا